Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai persiapan alat dan bahan. Kemarin sudah dijelaskan mengenai resep standar. Tetapi, apakah resep standar saja cukup untuk mengelola pekerjaan dapur? Tentu saja tidak, kan? Nah, ketika berbicara mengenai pengolahan sandwich dan kopi yang sesuai dengan standar resep, tidak hanya proses pengolahannya saja yang penting, melainkan cara pembersihan alat, cara penyimpanan alat, dan juga cara menyimpan bahan yang baik dan benar itu juga sangat penting. Nah, untuk bahan-bahan makanan seperti daging dan ayam, kemudian kacang-kacangan dan sayuran, itu butuh penyimpanan yang berbeda. Mengapa? Karena bahan makanan pada dasarnya dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama yaitu bahan makanan berdasarkan asal. Kedua, bahan makanan berdasarkan tingkat kemudahan kerusakan. Yang di sini saya akan bahas adalah bahan makanan berdasarkan asalnya. Bahan makanan berdasarkan asal dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu ada bahan makanan hewani, kemudian yang kedua ada bahan makanan nabati. Untuk bahan makanan hewani, sesuai dengan namanya, bahan makanan hewani adalah bahan makanan yang didapatkan dari hewan. Contohnya seperti daging sapi, daging ayam, daging ikan, dan sebagainya. Untuk bahan makanan hewani ini cenderung lebih mudah rusak, sehingga harus disimpan di tempat dengan suhu rendah untuk menjaga keawetannya. Kemudian yang kedua ada bahan makanan nabati. Untuk bahan makanan nabati dapat diperoleh dari tanaman, contohnya seperti beras, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sebagainya. Bahan makanan nabati cenderung harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Tidak bisa disimpan di suhu rendah karena akan menghilangkan kesegaran dari bahan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas bahan makanan berdasarkan tingkat kemudahan kerusakan. Untuk kali ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada perishable, kedua ada semi-perishable, dan yang ketiga ada non-perishable. Yang perishable adalah bahan makanan yang mudah rusak, contohnya seperti daging, ayam, ikan, dan lainnya. Kenapa bahan perishable cenderung lebih mudah rusak? Karena di bahan-bahan perishable ini, mikroorganisme cenderung lebih cepat bertumbuh daripada bahan-bahan selain perishable. Sehingga bahan-bahan perishable harus disimpan di tempat khusus. Seperti daging harus disimpan di freezer dengan suhu setidaknya di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian yang kedua saya akan membahas mengenai bahan-bahan semi-perishable. Bahan-bahan semi-perishable adalah tingkatan di bawah bahan perishable. Masih bisa rusak, namun tahannya lebih lama. Contohnya seperti bawang, umbi-umbian. Untuk bahan-bahan semi-perishable ini tidak bisa disimpan di kulkas, karena bahan-bahan semi-perishable ini cenderung membutuhkan suhu ruangan agar kesegarannya tetap terjaga. Yang ketiga akan saya bahas adalah bahan non-perishable. Bahan non-perishable adalah bahan yang tidak bisa hancur, tidak bisa rusak. Contohnya seperti kacang-kacangan. Untuk kacang-kacangan ini cukup disimpan di tempat sejuk dan kedap udara, itu sudah cukup menjaga keawetannya. Tidak cukup dengan bahan makanan saja, kita juga harus mengetahui SOP dalam menyiapkan dan menggunakan alat. Tentu saja dengan SOP membersihkannya setelah menggunakan. Yang akan saya bahas di sini adalah alat-alat yang digunakan untuk pengolahan sandwich. Yang pertama ada pisau, yang kedua ada cutting board, yang ketiga ada griddle, yang keempat ada spatula, dan yang kelima ada spreader. Untuk persiapan pisau cutting board, spatula, spreader, sebelum digunakan, pastikan alat-alat tersebut dalam keadaan bersih agar tidak terjadi kontaminasi silang. Kemudian untuk cutting board, pastikan juga bersih, dan penggunaan warna cutting board harus sesuai dengan bahan-bahan yang digunakan. Contohnya,
Yang pertama, daging mentah harus menggunakan cutting board berwarna merah. Kemudian sayuran harus menggunakan cutting board berwarna hijau. Kemudian untuk menyiapkan griddle, pastikan alatnya sudah bersih. Kemudian panaskan griddle dengan api kecil agar apinya merata ke seluruh permukaan griddle. Untuk pembersihan alat-alat tersebut, untuk cutting board, pisau, spreader, kemudian spatula, cukup dengan membersihkan menggunakan spons yang dilumuri dengan sabun. Cukup gunakan spons yang lembut. Namun, jika ada kotoran yang membandel atau kotoran yang sulit untuk dibersihkan, jangan ragu untuk menggunakan sisi kasar atau sisi abrasif dari spons. Untuk griddle, pembersihannya cukup menggunakan spons dengan sisi yang lembut yang dilumuri oleh sabun cuci piring. Jika ada noda yang membandel atau noda yang sulit untuk dibersihkan, griddle harus direndam dengan air panas atau bisa juga dengan disiram air panas. Setelah disiram air panasnya dibuang, sikat dengan spons sisi lembut. Jangan pernah menggunakan spons sisi abrasif untuk membersihkan griddle, karena dapat menggores permukaan griddle tersebut. Setelah dibersihkan, alat-alat yang dipakai harus disimpan sesuai dengan standar penyimpanan tiap alatnya. Alat-alat berbahan logam seperti pisau, griddle harus disimpan di tempat tertutup dan tidak bersamaan dengan alat lainnya. Fungsinya apa? Agar alat-alat logam tersebut tidak menggores alat satu sama lain. Contohnya, jika griddle disimpan bertumpukan dengan griddle lainnya, maka permukaan griddle yang bawah akan tergores dan itu dapat membahayakan pengolahan masak. Kemudian alat-alat berbahan kayu dan plastik seperti spatula, spreader, kemudian cutting board itu harus disimpan di tempat yang sejuk dan tidak lembab agar tidak ada pertumbuhan jamur, pertumbuhan mikroorganisme yang lainnya. Seperti itu. Itu saja materi dari saya hari ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Putih-putih bunga melati, harum semerbak di pagi hari. Pelajaran saya cukup sampai di sini. Jika tidak paham, harap hubungi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.